Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Hawa Hasanah, NIM 17010040007. Seminar Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, materi yang akan saya sampaikan yaitu Psikologi Sastra dan Nilai Karakter dalam Puisi karya Trisnatun MPD. Latar belakang saya memilih judul tersebut karena karya sastra merupakan hasil imajinasi manusia yang bersifat indah dan dapat menimbulkan kesan yang indah pada jiwa pembaca khususnya. Imaji adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambaran-gambaran kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman-pengalaman seseorang. Menurut genrenya, karya sastra dapat dibagi menjadi 3, yaitu prosa fiksi, puisi, dan drama. Dari ketiga jenis genre sastra tersebut, saya hanya akan memfokuskan kajian pada puisi. Puisi adalah suatu bentuk dalam karya sastra yang berasal dari hasil suatu perasaan yang diungkapkan oleh penyair dengan bahasa yang menggunakan irama, rima, mantra, bait, dan menyusun liriknya yang berisi makna. Di sini saya sebagai penyaji mengambil puisi dari buku puisi karya Trisnatun MPD. Pengarang membuat karyanya pasti berdasarkan kondisi kejiwaan yang berbeda-beda di setiap puisi, yang tentu mengandung nilai-nilai psikologi. Oleh karena itu, peneliti atau saya, penyaji, ingin meneliti konflik batin yang dialami oleh penyair menggunakan pendekatan psikologi sastra. Psikologi sastra mempelajari fenomena kejiwaan tertentu yang dialami oleh tokoh utama atau penyair itu sendiri. Dalam karya sastra, ketika memproses atau berinteraksi terhadap diri sendiri atau lingkungannya. Alasan peneliti menganalisis kumpulan puisi karya Trisnatun MPD dari segi psikologi sastra karena peneliti ingin mengetahui konflik batin yang dialami oleh penyair dalam membuat puisi. Nilai-nilai yang terkandung di dalam puisi tersebut tidak dituangkan secara eksplisit oleh penyair, tetapi nilai-nilai tersebut pada akhirnya dapat diambil hikmahnya oleh pembaca sebagai sebuah pelajaran yang mungkin bermanfaat untuk kehidupannya. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang dapat dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran sastra di SMA-SMK. Relasi puisi dalam pengajaran sastra dapat dilihat dari isi puisi tersebut. Ada tidaknya nilai-nilai karakter dalam puisi yang dapat diteladani dan dijadikan acuan untuk meneliti puisi tersebut. Relevan untuk pembelajaran sastra di SMA atau SMK atau tidak. Dengan adanya nilai-nilai karakter dalam puisi, siswa akan dapat meneladani nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konflik batin yang dialami oleh penyair di dalam pembuatan puisi didasarkan pada teori pribadi psikoanalisis Smith-Ford, yaitu id, ego, dan superego. Yang kedua, apakah isi puisi mengandung 6 nilai yang dapat dijadikan bahan ajar pada pembelajaran sastra di SMA-SMK? Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan konflik batin yang dialami oleh penyair, nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku kumpulan puisi karya Trisnatun MPD. Kita masuk pada poin A, psikologi sastra. Pengertian dari psikologi. Sastra, psikologi secara sempit dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa, sedangkan sastra adalah ilmu tentang karya seni dengan tulis-menulis. Maka jika diartikan secara keseluruhan, psikologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji karya sastra dari sudut kejiwaan. Menurut Ratna pada tahun 2004 halaman 350, psikologi sastra adalah analisis teks tentang mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. Artinya, psikologi turut
berperan penting dalam penganalisaan sebuah karya sastra dengan bekerja dari sudut kejiwaan karya sastra tersebut, baik dari sudut pengarang, tokoh, maupun pembacanya. Saya mengambil teori Sigmund Freud, teori perkembangan psikoanalisis. Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsi unsur cermati dalam setiap event mental seperti berpikir dan berfantasi. Sampai dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur kesadaran tersebut. Baru pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Berikut ini penjelasan mengenai komponen struktural tingkatan kesadaran yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yaitu yang pertama, id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologik yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Id berada dan beroperasi dalam daerah unasodos, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Yang kedua, ego. Ego merupakan perkembangan dari id agar orang mampu menangani realitas sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya ketegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata. Objek-objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ketiga, superego. Superego adalah kekuatan moral dan etika dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Selanjutnya, poin B, nilai karakter. Pengertian nilai karakter. Nilai karakter merupakan suatu sifat atau suatu hal yang dianggap penting dan berguna dalam kehidupan manusia. Nilai karakter juga dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman dalam berperilaku. Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 telah mengidentifikasikan nilai-nilai yang akan diinterrelasikan terhadap generasi bangsa melalui pendidikan karakter. Berikut 18 nilai-nilai karakter yang dimaksud. Yang pertama ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau berkomunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Selanjutnya, poin C. Puisi. Puisi merupakan karya tulis yang menuangkan perasaan maupun pikiran penyair dengan memakai kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. Sang penyair pun menyusun kata-kata tadi sambil memusatkan konsentrasinya untuk membentuk struktur bahasa, fisik, dan batin. Puisi dibedakan menjadi 2, yaitu puisi. Yang pertama, puisi. Puisi dibedakan menjadi 2, yaitu pertama puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat aturan. Dalam hal ini, puisi harus ditulis dengan kata dan baris yang jumlahnya sudah ditentukan. Hal ini pun berlaku saat kita membentuk persajakan atau rima dan jumlah suku kata yang berada di tiap baris. Adapun jenis puisi lama yaitu pantun, mantra, karima, dan lain sebagainya.
Yang kedua, puisi baru. Berbanding terbalik dengan puisi lama, jenis puisi ini sudah tidak terikat aturan dan bentuknya pun lebih bebas. Dalam hal ini, kita bisa menulis puisi tanpa terikat jumlah baris, suku kata, serta rima. Adapun beberapa jenis dari puisi baru yaitu seperti balada, himne, ode, dan lain sebagainya. Kita sampai pada inti dari pembahasan, konflik batin penulis dalam puisi karya Trisnatun MPD. Puisi pertama ditulis di Aji Barang tanggal 28 bulan 8 tahun 2014. Ini tulis pada malam hari. Grang, seperti malam yang lain, selalu ada rasa ingin bisa bersama lagi. Seperti kemarin, apakah aku berani menawarkan kisah kembali tentang cinta kasih dan janji hati, jika masih tetap bersyarat 1000 candi. Kekasih, semoga kau mengerti, sungguh rinduku tak pernah mati meski malam ini. 1000 candi belum jadi. Selanjutnya kita analisis. Yang pertama, it. Pada kutipan puisi, selalu ada rasa ingin bisa bersama lagi, seperti kemarin. Penjelasannya, it di sini dibuktikan penyair mengatakan bahwa ada rasa ingin bersama lagi dengan kekasihnya, namun ia masih ragu dengan rasa yang ia miliki. Yang kedua, ego. Pada kutipan puisi, apakah aku berani menawarkan kisah kembali tentang cinta kasih dan janji hati jika tetap bersyarat 1000 candi? Penjelasannya, ego dalam diri penyair mencoba merealisasikan it tersebut dengan tindakan bertanya-tanya kepada diri sendiri tentang kebimbangan yang dirasa. Kebimbangan ini antara hal saling mencintai atau hanya sekedar untuk menunaikan atau menepati janji penyair kepada kekasihnya. Dan yang ketiga itu superego. Pada kutipan puisi, kekasih, semoga kau mengerti, sungguh rinduku tak pernah mati, meski malam ini 1000 candi belum jadi. Penjelasannya, superego di dalam diri penyair menganggap bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan sudah benar. Yang dilakukan sudah benar itu karena penyair mencoba memperbaiki hubungan dengan kekasihnya. Hal ini mungkin karena adanya rasa yang tidak dapat digantikan dan penyair menggantikan tentang kegundahan rindu yang tak pernah mati, meski kesalahan yang lalu belum dapat diselesaikan. Sehingga mampu mendorong it dan ego untuk merealisasikan kebenaran yang disajikan agar pesan yang penyair siratkan dapat dipahami atau diterima oleh seseorang yang penyair tuju, yaitu menyatakan perasaan cintanya yang tidak pernah pudar pada kasihnya. Puisi 2 ditulis di Aji Barang tanggal 9 bulan 9 tahun 2014. Bunyinya, aku harus berpacu, terus menulis semua rindu, sebab takut kehilangan waktu, seperti dulu. Maka selalu ku kenang manis senyum dan pipimu yang ranum, memerah disentuh matahari. Saat kita melangkahkan kita berjalan bersama melalui pagi, terasa abadi dalam hati. Jonggrang, semoga engkau mengerti bahwa selalu ada rasa sayang ini, meski segalanya semakin meski. Selanjutnya, kita analisis. Pertama, kutipan puisinya ada, aku harus berpacu, terus menulis semua rindu, sebab takut kehilangan waktu, seperti dulu. Penjelasannya, penyair memotivasi diri sendiri karena terkadang penyair merasa malas, enggan, dan bosan untuk merasakan apa yang sedang dirasa. Namun tetap saja ia merasakannya. Motivasi penyair pada diri sendiri agar tidak membuang-buang waktu lagi mengatakan perasaannya. Di sini perasaan yang difokuskan penyair yaitu rasa rindu. Selanjutnya ego. Kutipan puisinya, maka selalu ku kenang manis senyum dan pipimu yang ranum,
memerah disentuh matahari. Saat kita melangkahkan kita, berjalan bersama melalui pagi. Nah, penjelasannya, ego yang ditunjukkan bahwa penyair selalu mengenang setiap kejadian atau momen yang terjadi oleh kekasihnya, dari hal besar hingga hal yang sederhana. Tidak pernah penyair mencoba sedetik pun melupakan kenangan indah saat bersama. Emosi yang penyair rasakan, cinta yang begitu dalam kepada kekasihnya. Selanjutnya, superego. Pada kutipan puisi, semoga engkau mengerti bahwa selalu ada rasa sayang ini, meski segalanya semakin meski. Penjelasannya, penyair merasakan bahwa tindakan atau perilaku yang ia tunjukkan kepada yang terkasih sudah benar, karena rasa cinta yang dimiliki. Mungkin bagi membaca perilaku yang diberikan penyair pada kekasihnya dapat dibilang berlebihan, namun takaran rasa dan ungkapan sebuah cinta masing-masing individu berbeda. Jiwa penyair di sini sedang diselimuti bahagia karena bersanding dengan kekasihnya yang membuatnya semakin menyayangi tanpa ada alasan atau bahkan penghalang yang mampu memisahkan. Selanjutnya, puisi 3. Dan kamu, masih saja kurindu, meski tak ruang tak waktu. Kamu semacam candu, membuatku ketagihan redup tanpamu. Dan kini kian ragu, bagaimana bisa bertemu, bila jarak kian menjauh. Dan kamu sembunyi dariku, bahkan sembunyi dari dirimu. Ya, selanjutnya kita analisis. Yang pertama, kutipan puisi, dan kamu, masih saja kurindu, meski tak ruang tak waktu. Penjelasan, dalam puisinya penyair merasakan rindu yang tidak pernah berhenti. Rasa rindu yang penyair rasakan tidak mengenal tempat dan waktu, terus saja menggebu dan mengikuti kemanapun penyair pergi. Kerinduan ini ditunjukkan kepada kekasihnya. Yang selanjutnya, ego. Pada kutipan puisi, kamu semacam candu, membuatku ketagihan redup tatapanmu. Penjelasannya, penyair mencoba merealisasikan yang ada dengan suatu hal seperti candu atau ketagihan dalam merindu. Merindu sebuah tatapan seseorang yang ia kasihi. Hal demikian penyair rasakan karena sudah terbiasa menatap kekasihnya, yang membuat saat berjauhan atau tidak bertemu menimbulkan rindu yang sangat mendalam. Rindu terus-menerus ia rasakan seperti makanan pokok si penyair. Selanjutnya, superego. Pada kutipan puisi, dan kini kian ragu, bagaimana bisa bertemu bila jarak kian menjauh. Dan kamu sembunyi dariku, bahkan sembunyi dari dirimu. Penjelasannya, penyair menganggap bahwa kerinduan-kerinduan yang ia rasakan setiap detiknya justru menimbulkan keraguan dalam hubungan. Hal ini juga didukung dengan jarak yang semakin menjauh dan upaya selanjutnya. Puisi 4. Teruslah tulis puisi, begitu katamu suatu waktu, dan aku terpacu menulis rasa untukmu hingga habis sisa waktu. Mengapa engkau membuatku nangis? Katamu kepadaku dan aku terpaku, hanya bisa menatap dari jauh guratan hitam lengkung alismu. Rinduku terpacu, lelah jiwaku, lelah air mataku, dan gelas demi gelas berisi air derita yang panas. Belum membuatku puas, sebab hingga kini rinduku tak pernah lunas. Maka setiap waktu kutanam benih-benih rindu, kutimbun di balik batu-batu. Membiarkan semua benih menunggu.
Hujan menumbuhkan lumut, dan asa itu bersambut. Aji Barang 20/9/2015. Kita analisis puisi tersebut. Selanjutnya, ego. Kutipan puisi, rinduku terpacu, lelah jiwaku, lelah air mataku, dan gelas demi gelas berisi air derita yang panas. Belum membuatku puas, sebab hingga kini rindu tak pernah lunas. Penjelasannya, ego terjadi dengan merealisasikan id yang ada. Di sini penyair terpacu atau termotivasi oleh rindu yang menjadikannya melemahkan jiwa, dan penyair enggan untuk menangis karena rasa yang semakin tak karuan. Rasa rindu yang semakin besar, rasa rindu yang tak pernah tersalurkan hingga menjadikan penyair rasa semakin menderita. Selanjutnya, superego. Pada kutipan puisi, maka setiap waktu kutanam benih-benih rindu, kutimbun di balik batu-batu, membiarkan semua benih menunggu. Hujan menumbuhkan lumut dan asa itu bersambut. Penjelasannya, di dalam diri penyair menganggap bahwa apa yang terjadi sudah menjadi hal yang tepat karena membuat penyair merasa rindu yang semakin mendalam. Namun hal ini justru menyebabkan kegelisahan, kegundahan hati, atau bahkan membuat penyair sakit hati. Hal ini menjadi antisipasi penyair mencoba membiarkan rasa rindu berjalan dengan apa adanya tanpa harus terbalaskan. Yang dengan itu penyair mengasah kesabaran hingga tiba saatnya apa yang diinginkan dapat dicapai dengan kebahagiaan. Selanjutnya, puisi 5 atau puisi yang terakhir. Menerobos labirin sunyi, mencari dan terus mencari. Kau belum juga kutemui, kemana lagi harus kucari. Langkah ini kian tertatih, mengeja mimpi tak pasti. Sampai kapankah ini harus kujalani? Grang, akankah esok pagi mengizinkan diri ini menyapa matahari? Aku tak mengerti. Aji Barang 21/5/2016. Selanjutnya kita analisis puisi tersebut. Yang pertama, id. Kutipan puisi menerobos labirin sunyi, mencari dan terus mencari. Kau belum juga kutemui. Penjelasan, dalam penggalan puisi tersebut, terdapat id ditunjukkan dengan penyair mencoba mencari kekasihnya di dalam keheningan atau kesunyian, dengan harapan dapat segera menemukan. Mengapa penyair mencarinya dalam suasana yang sepi? Di sini penyair mencarinya dalam imajinasi atau memori perjalanan hidupnya yang dapat ia rasakan di kedamaian. Kedamaian identik dengan ketenangan. Selanjutnya, ego. Pada kutipan puisi, kemana lagi harus kucari? Langkah ini kian tertatih, mengeja mimpi tak pasti. Sampai kapan ini harus kujalani? Penjelasan, penyair merealisasikan id yang ada dengan keadaan yang penyair rasakan, yaitu langkah yang harus ditopang, memahami setiap hayalan agar dapat menemukan kekasihnya. Waktu kadang ia ragu, penyair juga berkata kepada nasib dirinya tentang kegundahan hati yang kapan akan berakhir. Selanjutnya, superego. Grang, akankah esok pagi mengizinkan diri ini menyapa matahari? Aku tak mengerti. Penjelasannya, penyair menganggap bahwa perasaan yang ia rasakan menjadi sebuah misteri yang penyair sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Hal ini hal baik atau hal buruk yang akan ia hadapi. Ia pun tak memahami. Hal ini mampu mendorong id dan ego untuk merealisasikan tanggapan pengarang. Selanjutnya, nilai-nilai karakter dalam puisi karya Trisnatun MPD.
Yang pertama ada nilai religius. Di dalam puisi karya Trisnatun MPD terdapat nilai religius, yaitu tabayun. Tabayun sendiri, menurut bahasa, mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaan sesungguhnya. Nilai religius ditunjukkan pada puisi nomor 4 bait kedua di mana penyair berniat memperbaiki hubungan dengan kekasihnya. Walaupun penyair tahu apa yang diinginkan kekasihnya, belum dapat penyair berikan. Yang kedua, semangat. Sikap semangat pada puisi karya Trisnatun MPD terdapat pada puisi nomor 2. Bait pertama, bahwa penyair memberikan motivasi kepada diri sendiri supaya tidak membuang-buang waktu lagi untuk mengungkapkan perasaannya, yaitu rindu kepada kekasihnya. Pembelajaran yang dapat diambil dari sikap penyair meskipun tidak ada yang memberikan motivasi untuk dirinya sendiri, masih bisa memberikan motivasi untuk diri sendiri, yang memberikan motivasi agar apa yang seharusnya ia kerjakan dapat ia kerjakan dengan baik, meskipun itu hanya soal asmara. Yang ketiga, nilai tulus. Sikap positif penyair dalam puisi karya Trisnatun MPD terdapat pada puisi nomor 2, bait ketiga. Rasa sayang yang dimiliki penyair kepada kekasihnya menunjukkan ketulusan cinta. Tulus sendiri mempunyai arti sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur, tidak berpura-pura, tidak seronong, tulus hati, tulus ikhlas. Dan dapat dibuktikan dengan rasa cinta penyair tanpa ada alasan. Selain itu, penyair akan sekuat tenaga untuk tetap bersama kekasihnya, walaupun ada penghalang bagi hubungan mereka. Yang keempat, kerja keras. Dalam puisi karya Trisnatun MPD terdapat sikap yang perlu diteladani pada puisi nomor 5 bait pertama. Sikap penyair yang tidak pernah menyerah untuk mencoba mencari kekasihnya walaupun sudah sampai pada titik tersembunyi pun, dengan harapan penyair segera menemukan. Pembelajaran yang dapat diambil dari hal ini bahwa apapun yang kita hadapi, meski terlihat tidak mungkin sekalipun, tidak seharusnya menyerah. Namun kita harus lebih berusaha agar dapat mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kelima, pantang menyerah. Puisi karya Trisnatun MPD mempunyai nilai karakter pantang menyerah. Pantang menyerah itu sendiri tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Selalu bersikap optimis, mudah bangkit dari keterpurukan. Ini terdapat pada puisi nomor 4 bait pertama, bahwa penyair selalu mengingat perkataan kekasihnya untuk terus menulis puisi. Ini yang menyebabkan penyair selalu terpacu menulis puisi, walaupun terkadang penyair merasa malas. Salah satu karya penyair ditunjukkan untuk kekasihnya. Yang keenam adalah sabar. Penyair dalam karyanya terdapat nilai yang baik untuk kita teladani, yaitu sikap sabar dari penyair, ditunjukkan pada puisi nomor 4 bait ketiga. Walaupun penyair dihadapkan dengan kegelisahan, kegundahan hati yang semakin menyiksa, batin penyair itu sendiri dengan lapang dada menerimanya. Baginya, apa yang saat ini ia rasakan itu wajar adanya, karena saat seseorang berpisah dengan orang yang dicintainya, rasa rindu yang menggebu sudah menjadi resiko sebuah hubungan. Penyair menikmati kegelisahan hatinya, membiarkan tenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, itu nilai-nilai karakter yang dapat kita ambil pada puisi karya Trisnatun MPD. Selanjutnya, kesimpulan. Ya, berdasarkan hasil pemaparan saya dan hasil analisis saya dalam pembahasan terhadap kumpulan puisi karya Trisnatun MPD dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama,
Konflik batin yang dialami oleh pengarang dalam membuat karyanya didasarkan pada teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud yang diperoleh gambaran tentang struktur kepribadian tokoh yang dipengaruhi oleh ketiga sistem kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Kedua, puisi yang penyair buat mengandung 6 nilai karakter, yaitu religius, semangat, tulus, kerja keras, pantang menyerah, dan sabar. Ketiga, kumpulan puisi karya Trisnatun MPD relevan atau dapat dijadikan bahan ajar pada pembelajaran sastra. Penelitian ini dapat dijadikan jembatan sebagai sarana penghubung antara karya sastra dengan para penikmatnya. Melalui penelitian ini, diharapkan karya sastra tidak lagi menjadi sesuatu yang asing bagi pembaca, serta dengan demikian pembaca diharapkan dapat lebih meresapi, menghayati, dan menikmati karya sastra. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.